Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelima. Di sini kami akan membawakan sebuah materi yang berjudul pengelolaan prasarana. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vinka Ratih Damayanti, NIM 1904897. Saya Divya Rosyanti dengan NIM 1900576. Saya Mega Juwita, NIM 1905097. Saya Nida Imtinan Jaya Putri, NIM 1909033. Saya Hairsa Puri dan NIM 520. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Imtinan Jaya Putri. Saya di sini akan menjelaskan apa itu prasarana pendidikan. Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Nah, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Prasarana pendidikan untuk memudah penyelenggaraan pendidikan dalam artian segala macam peralatan, perlengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru, murid untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Nah, seperti itu pengertian dari prasarana pendidikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, slide selanjutnya adalah ada ruang lingkup prasarana pendidikan. Dalam beberapa sumber yang kami cari, ada 4 ruang lingkup prasarana pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan, kedua pengadaan, ketiga pendistribusian, dan keempat yang terakhir adalah pengawasan. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuannya itu adalah menghindari kesalahan saat pemesanan dan pembelian. Yang kedua, mencegah terjadinya keterlambatan pemenuhan kebutuhan sekolah. Kenapa? Dalam pengelolaan kelas atau sekolah perlu adanya perencanaan biar tidak ada terjadinya kesalahan, terus tidak dalam pemenuhan kebutuhan sekolah juga tidak terlambat. Jadi perlunya adanya perencanaan dalam prasarana pendidikan. Yang kedua adalah prosedurnya. Yang pertama, kebutuhan pada usia anak. Kenapa? Maksudnya ini adalah kebutuhan pada usia anak, seperti yang ada di TK. Kebutuhan apa saja yang harus dibutuhkan pada anak usia dini, anak TK? Ya, itu pertama mungkin lemari, ya, lemari tas atau lemari buat guru gitu. Terus meja dan kursinya harus sesuai dengan tinggi anak usia dini. Nah, yang ketiga perlu adanya wastafel, perlu adanya kamar mandi, seperti itu. Terus yang kedua, kurikulum yang dilaksanakan. Nah, dalam Permendikbud 146 pasal 5, di situ ada struktur-struktur kurikulum pendidikan anak usia dini. Dan yang ketiga, jumlah anaknya, standar nasional Indonesia. Yang keempat, kegiatan penggunaan prasarana. Nah, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam prasarana pendidikan. Yang keempat, yang kelima kemudahan dalam pengadaan. Yang keenam, efektivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir, luas lahan bangunan.
kenapa perlunya ada luas lahan bangunan ini? Bahwa dalam anak usia dini itu aktif lagi aktifnya, di mana kita harus dalam sekolah ini, dalam pendidikan PAUD ini perlu adanya luas lahan bangunan karena bahwa anak usia dini belajar sambil bermain. Nah, kenapa perlunya ada luas lahan bangunan? Karena ada beberapa sentra-sentra yang akan dibuat agar tidak terjadinya sempit gitu ya. Jadi perlu adanya luas lahan, ada prosedurnya luas lahan bangunan tersebut. Nah, yang kedua pengadaan. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam pengadaan prasarana, yaitu kebutuhan lembaga, terus daftar inventaris, terus mengklasifikasi yang akan digunakan dalam ruang bermain anak, ya, terus mempertimbangkan dananya, dan memperhatikan prinsip keamanan prasarana. Jadi, dalam hal ini harus diperhatikan dalam pengadaan prasarana, yang apalagi keamanan dalam prasarana tersebut. Jadi dalam benda-benda yang ada di dalam kelas atau sekolah, kita perlu untuk memperhatikan apakah itu aman untuk anak, ya. Terus ya dana juga, mempertimbangkan dana. Dana juga kita perlu, sekolah tersebut harus mempertimbangkan dana itu. Karena banyak orang tua tidak mau gitu ya, tidak mau sekolah, tidak mau belajar untuk memasukkan anak usia dini karena dana, mungkin itu. Jadi sekolah tersebut harus mempertimbangkan dana. Nah, yang ketiga pendistribusian. Pendistribusian kegiatan penyaluran barang-barang yang sudah ada untuk setiap kelas berdasarkan kebutuhan yang sudah direncanakan. Nah, itu juga perlu. Jadi ya apa sih arti pendistribusian itu? Kebutuhan yang ada pada dalam prasarana pendidikan. Seperti itu, kayak barang-barang ya di dalam setiap kelas perlu direncanakan. Yang terakhir adalah pengawasan. Pengawasan yaitu kegiatannya adalah pengamatan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Ini perlu diperhatikan dan perlu ada kegiatan-kegiatan tersebut. Dan slide selanjutnya adalah peranan dan fungsi prasarana pendidikan. Peran. Yang pertama adalah peran. Kenapa? Kenapa peran prasarana pendidikan itu? Jadi, peran prasarana pendidikan ini berperan langsung dalam proses pembelajaran, berperan langsung dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga berfungsi untuk memperlancarkan dan mempermudah proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, seperti itu, ya. Jadi perlunya berperan langsung dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua adalah ada fungsinya. Yang pertama adalah sebagai alat yang dapat memperlancar penyampaian informasi pembelajaran dari guru ke siswa. Apa tuh alatnya? Seperti guru menerangkan di papan tulis, memperjelas, menyampaikan informasi dalam pembelajaran dari guru ke siswa, yaitu seperti ada di guru menulis di papan tulis, terus dan itu harus penyampaiannya harus lancar gitu ya, biar siswanya mengerti. Nah, yang keduanya ini sebagai alat untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep belajar. Jadi, apa yang guru ajarkan, ya, harus mempermudah siswa itu gitu, memahami konsep apa yang
guru jelaskan konsep apa pembelajaran yang guru jelaskan gitu ya. Yang ketiga, sebagai penghubung pemahaman siswa dari konsep konkret ke abstrak. Jadi, kayak yang tadi, guru harus mempermudah siswa dalam memahami konsep pembelajaran. Jadi di sini juga menjadi penghubung pemahaman siswa dari konsep konkret ke abstrak. Maksudnya ini adalah yang tadinya siswa itu tidak mengerti apa yang jadi guru jadi memperjelasnya, jadi murid bisa ngerti gitu. Jadi yang tadinya tidak jelas menjadi mengerti dan paham. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah sebagai alat untuk memperlancar proses pembelajaran. Dan itulah fungsi dari prasarana pendidikan sebagai alat memperlancar proses pembelajaran. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Divya Rusyanti akan menjelaskan mengenai manajemen. Pertama-tama, asal mula manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu manus yang berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. Jika dua kata tersebut digabungkan menjadi kata manajer yang artinya menangani. Lalu, manajemen merupakan padanan kata management dalam bahasa Inggris. Manage atau to manage yang berarti menyelenggarakan, membawa, atau mengarah. Dan kata manage juga bermakna mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, atau menata. Selanjutnya, apa itu manajemen? Manajemen menurut Dirjen Dikdas Mendikbud tahun 1999 merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan semua sumber daya sistematis sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mendayagunakan atau memanfaatkan segala sumber daya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Selanjutnya, akan ada materi yang disampaikan oleh Saudara Kai. Nah, baik, saya Rumi Saula Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengelolaan prasarana pendidikan. Apa itu pengelolaan prasarana pendidikan? Pengelolaan prasarana pendidikan adalah proses untuk menyelenggarakan dan pengawasan dalam prasarana pendidikan, serta dalam pengadaan sarana-sarana pendidikan yang berada di lembaga-lembaga pendidikan untuk membantu mencapai tujuan tertentu. Jadi apabila sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian, prasarana pendidikan juga merupakan proses pendukung dalam proses belajar mengajar sehingga dapat berjalan dengan baik. Manajemen pengelolaan prasarana pendidikan juga sangat penting dalam hal pengelolaan, pengadaan, serta pengawasan. Dan di mana pengadaannya selama ini masih kurang diperhatikan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Nah, faktor lain yang dapat menyebabkan kurangnya pengadaan prasarana pendidikan adalah alokasi dana yang terhambat karena banyaknya kasus penyalahgunaan dana tersebut, yang dimana seharusnya dana tersebut digunakan untuk membuat sarana dan prasarana pendidikan, tetapi malah digunakan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu. Nah, selanjutnya kita memasuki kegiatan pengelolaan prasarana pendidikan. Jadi sebenarnya kegiatan apa sih jika kita mengelola prasarana? Yang pertama ada perencanaan prasarana pendidikan, lalu penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan pemeliharaan prasarana pendidikan. Yang pertama ada perencanaan prasarana pendidikan. Perencanaan adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang secara terpadu dan sistematis dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kita sebagai guru itu harus merencanakan sesuai kebutuhan dan mencari kebutuhannya juga harus cermat.
sesuai dengan skala prioritas yang ada. Nah, skala prioritas ini juga akan membantu atas ketersediaan dana yang ada. Selain itu, jika kita merencanakan prasarana pendidikan, kita turut membantu agar pembelajaran berlangsung secara efektif dan menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi. Lalu, menurut Buni Soekarno dalam Ibrahim Fafadal tahun 2004, langkah-langkah perencanaan pengadaan sarana pendidikan di sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah. Nah, usulannya juga dari setiap unit kerja, entah itu guru kelas, atau dari staf tata usaha, atau dari pihak kebersihan, dan sebagainya. Semuanya harus ditampung terlebih dahulu. Termasuk juga kekurangan prasarana yang ada di sekolah. Lalu yang kedua ada menyusun rencana kebutuhan perlengkapan. Nah, contohnya menyusun prasarana ini untuk periode 1 tahun atau untuk 1 triwulan seperti itu. Karena jika kita menyusun seperti itu, kita juga bisa melihat keefektifan prasarana tersebut. Lalu yang ketiga ada memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang telah dimiliki sekolah. Nah, kita pilih lagi apakah perlengkapan tersebut sudah dimiliki sekolah. Jika sudah, sebaiknya kita tidak perlu membeli terlebih dahulu. Lalu yang keempat, memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. Nah, jadi bagaimana jika tidak sinkron antara jumlah prasarana dan dana yang ada? Kita harus menentukan skala prioritas. Nah, skala prioritas inilah yang akan dimasukkan dalam daftar. Yang kelima, memadukan rencana daftar kebutuhan perlengkapan dengan dana atau anggaran yang ada. Nah, setelah diseleksi lagi, kita juga harus menyeleksi lagi mana prasarana yang benar-benar urgent atau penting. Untuk yang penting itu harus segera didaftarkan. Lalu yang keenam ada penetapan rencana pengadaan akhir. Lalu setelah kita merencanakan, kita akan menggunakan prasarana pendidikan tersebut. Penggunaan prasarana banyak ditentukan oleh guru pengampu materi sebagai media pembelajaran. Nah, menurut Suharsimi Arikunto, secara umum pola pengaturan penggunaan alat atau media pelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat pelajaran untuk kelas tertentu. Jadi tidak mungkin semua media itu digunakan untuk misal dari kelas 1 sampai kelas 6. Karena mungkin ada beberapa kelas yang mungkin membutuhkan mikroskop dalam media pembelajarannya. Tapi belum tentu kelas 1 SD membutuhkan mikroskop tersebut. Lalu yang kedua, alat pelajaran untuk beberapa kelas. Jadi jika jumlah media tidak sesuai dengan jumlah kelas atau jumlah siswa, terdapat dua kemungkinan peraturan. Yang pertama, alat pelajaran diangkut ke kelas yang membutuhkan secara bergantian. Jadi nanti ada mungkin siswa datang pada tempat penyimpanan seperti staf tata usaha untuk mengambil barang tersebut, namun secara bergantian. Lalu yang kedua, alat disimpan pada satu ruangan dan siswa dibawa pada ruangan tersebut. Nah, mungkin jika kita membayangkan poin yang A, kan mungkin jika barang itu dibawa ke sana kemari, itu juga akan mengurangi pemeliharaan barang tersebut ya. Jadi mungkin kita bisa menggunakan poin yang B, yaitu alat disimpan pada suatu ruangan tertentu dan siswa yang mendatangi ruangan tersebut. Bisa kita lihat jika di sekolah-sekolah itu terdapat laboratorium. Nah, jadi alatnya itu aman dan pemeliharaannya terjaga ya, karena mungkin tidak dibawa ke sana kemari dan tidak disalahgunakan dan juga mengurangi adanya kehilangan barang. Lalu yang ketiga, alat pelajaran untuk semua murid. Ini hampir sama dengan poin yang kedua. Jadi semua murid itu berhak dan adil dalam menggunakan prasarana pendidikan. Bisa menggunakan seperti tadi, alat disimpan pada suatu ruangan dan siswa datang pada ruangan tersebut. Ini juga bisa disebut dengan kelas berjalan.
Jadi dalam penggunaannya, yang paling penting ini guru juga harus tahu dalam menggunakan prasarana tersebut. Jadi misalkan media yang digunakan adalah proyektor ya atau LCD. Guru belum tahu bagaimana cara menggunakan proyektor tersebut. Namun saat pembelajarannya justru guru tersebut itu hanya fokus untuk menyalakan proyektor tersebut, tidak fokus terhadap menyampaikan intelektualnya. Jadi pembelajaran akan berlangsung secara tidak efektif. Dan juga guru harus memperhatikan kapan media pembelajaran tersebut dipakai. Jadi tidak mungkin semua mata pelajaran atau semua waktu itu harus menggunakan media, karena mungkin ada beberapa mata pelajaran yang lebih efektif jika disampaikan secara langsung, tidak menggunakan media. Lalu yang ketiga ada pemeliharaan prasarana pendidikan. Mohon maaf. Pemeliharaan prasarana pendidikan. Pemeliharaan bertujuan untuk mencegah adanya kerusakan prasarana serta untuk menjaga kualitas prasarana agar pembelajaran berlangsung sesuai tujuan yang telah dirancang. Nah, menurut Suharsimi Arikunto tahun 1987, tempat penyimpanan alat dibedakan atas 1. Ruangan, 2. Lemari tertutup dan lemari terbuka, yang ketiga sekat-sekat atau rak-rak. Nah, jadi dalam penyimpanannya jika dibuat suatu disekat-sekat atau diberi nama ataupun kode, itu sangat mempermudah dalam mencari barang, mengembalikan barang, dan juga mudah saat mengontrol barang. Jadi nanti mungkin lebih mudah untuk mendeteksi kehilangan suatu prasarana. Lalu penyimpanan barang-barang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Barang yang sudah ada diterima, dicatat, diatur, dirawat, dan dijaga secara tertib, rapih, dan aman. Nah, pencatatan ini akan sangat membantu dalam kita mendeteksi suatu kehilangan prasarana. Jadi, jika suatu barang itu hilang, kita bisa melihat apakah barang ini terletak di mana, siapa terakhir yang mengambil, seperti itu. Lalu semua barang yang disimpan dicatat, demikian juga penyalurannya. Lalu secara berkala atau insidental diadakan pengontrolan dan perhitungan barang persediaan agar diketahui apakah memenuhi kebutuhan. Nah, ini sangat perlu karena mungkin jika diadakan pengontrolan, kita akan segera mengetahui apakah ada barang yang rusak atau adakah barang yang sudah tidak efisien lagi untuk digunakan dan sebagainya. Lalu laporan tentang keadaan penyimpanan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang keempat, ada penghapusan prasarana pendidikan. Yang pertama, kepala sekolah bisa menugaskan seseorang untuk mengelompokkan prasarana yang sudah tidak digunakan. Nah, untuk yang sudah tidak digunakan itu dapat disimpan di tempat yang aman namun masih dalam lingkungan sekolah. Lalu yang kedua, menginventarisasi perlengkapan yang akan dihapus tersebut dengan mencatat jenis, jumlah, dan tahun pembuatan. Yang ketiga, kepala sekolah mengajukan usulan penghapusan barang dan pembentukan panitia penghapusan yang dilampiri dengan data barang yang rusak ke kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten atau Kota. Yang keempat, setelah surat keputusan penghapusan dari kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota atau Kabupaten terbit, selanjutnya panitia penghapusan segera bertugas. Bertugas untuk apa? Untuk memeriksa kembali barang yang rusak berat dengan berita acara pemeriksaan. Lalu yang kelima, begitu selesai melakukan pemeriksaan, panitia mengusulkan penghapusan barang-barang yang terdaftar di dalam berita acara pemeriksaan. Jadi ini juga perlu adanya pengantar dari kepala sekolah. Lalu usulannya itu diteruskan ke kantor pusat atau Jakarta.
Akhirnya, begitu surat keputusan penghapusan dari Jakarta datang, bisa segera dilakukan penghapusan. Nah, penghapusannya ini juga bisa berupa pemusnahan atau lelang. Jadi, tapi lelang ini nantinya menjadi hak milik negara, seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Dan